Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kusumawati dengan NIM C1C020020 dari Prodi Akuntansi kelas R09. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Akuntansi Keperlakuan di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. William Eka Putra, SEMSI, CIGNR, CSRS. Materi tersebut berjudul Aspek Keperlakuan pada Pengambilan Keputusan dan Para Pengambil Keputusan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang telah saya buat. Yang pertama, definisi dari pengambilan keputusan. Dalam organisasi, pengambilan keputusan biasanya didefinisikan sebagai proses pemilih di antara berbagai alternatif tindakan yang berdampak pada masa depan. Seperti banyak aktivitas sosial lainnya, proses pengambilan keputusan dapat dijabarkan dalam langkah-langkah yang berurutan, yaitu pengenalan dan pendefinisian suatu masalah atau suatu peluang. Langkah ini dapat berupa suatu respon terhadap suatu kejadian yang problematis, suatu ancaman, atau suatu peluang. Selanjutnya, pencarian atas tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. Selanjutnya, pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan, dan yang terakhir, penerapan dan tindak lanjut. Materi selanjutnya, motif kesadaran. Motif kesadaran adalah sangat penting dalam proses pengambilan keputusan karena merupakan sumber dari proses berpikir. Terdapat dua faktor penting dari motif kesadaran dalam konteks pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, keinginan akan kestabilan atau kepastian, dan yang kedua, keinginan akan kompleksitas dan keragaman. Selanjutnya, jenis-jenis dari model proses. Yang pertama, model ekonomi. Model ekonomi adalah model tradisional yang mengasumsikan bahwa seluruh kegiatan dan keputusan manusia adalah rasional, sempurna, dan bahwa dalam suatu organisasi terdapat konsistensi antara beragam motif dan tujuan. Yang kedua, model sosial. Model ini adalah kebalikan yang ekstrim dari model ekonomi. Model ini mengasumsikan bahwa manusia pada dasarnya adalah irasional dan keputusan yang dihasilkan terutama didasarkan pada interaksi sosial. Yang ketiga atau yang terakhir, model kepuasan Simon. Model ini adalah model yang lebih berguna dan praktis. Model ini didasarkan pada konsep Simon tentang manusia administratif, di mana manusia dipandang sebagai makhluk yang rasional karena mereka mempunyai kemampuan untuk berpikir, mengolah informasi, membuat pilihan, dan belajar. Materi selanjutnya, pengambilan keputusan organisasi. Yang pertama, perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan. Suatu perusahaan dapat dianggap sebagai suatu unit pengambilan keputusan yang serupa dalam banyak hal dengan seorang individu. Masalah keputusan yang dihadapi suatu perusahaan begitu banyak dan kompleks. Masalah tersebut seringkali melibatkan lebih dari satu departemen atau departemen atas aktivitas. Yang kedua, resolusi semu dari konflik. Ya udahlah, nggak usah. Beberapa aja lah. Selanjutnya, resolusi semu dari konflik. Yang ketiga, menghindari ketidakpastian, di mana Cyber dan Mark menemukan bahwa para pengambilan keputusan dalam organisasi seringkali menggunakan strategi yang kurang rumit ketika berhadapan dengan resiko dan ketidakpastian. Selanjutnya, pencarian masalah, di mana Cyber dan Mark 1963 juga mengembangkan suatu teori pencarian organisasional untuk melengkapi konsep-konsep pengambilan keputusan. Mereka menggunakan istilah pencarian masalah, di mana definisinya sebagai proses menemukan atau suatu solusi, suatu masalah tertentu, atau sebagai suatu cara untuk bereaksi terhadap suatu peluang. Dan selanjutnya, pembelajaran organisasi, ada manusia sebagai para pengambil keputusan organisasional, selanjutnya kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambilan keputusan, selanjutnya peran kelompok sebagai keputusan dan pemecah masalah, selanjutnya fenomena pemikiran kelompok, di mana pemikiran kelompok atau grouping menggambarkan situasi di mana tekanan untuk mematuhi mencegah anggota-anggota kelompok individual untuk mempresentasikan ide atau pandangan yang tidak populer.
Selanjutnya, fenomena pergeseran yang berisiko atau dampak diskusi kelompok. Selanjutnya, kesatuan kelompok, di mana yaitu tingkat di mana anggota-anggota kelompok tertarik satu sama lain dan memiliki tujuan kelompok yang sama. Selanjutnya, pengambilan keputusan dengan konsensus atau aturan mayoritas. Selanjutnya, kontroversi yang disebabkan oleh hubungan atasan dan bawahan. Selanjutnya, pengaruh dasar kekuasaan. Dan yang terakhir, dampak dari tekanan waktu, di mana tekanan waktu ini menyebabkan para anggota kelompok menjadi lebih sering setuju guna mencapai konsensus kelompok, dan lebih kurang menuntut dan lebih bersifat mendamaikan dalam situasi tawar-menawar. Lebih membatasi partisipasi dalam proses pengambilan keputusan hanya pada relatif sedikit anggota, dan lebih menyukai aturan mayoritas. Selanjutnya, pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus pakar. Yang pertama, pengujian informasi. Pengujian didefinisikan sebagai kegiatan menganalisis informasi yang disajikan dan menyeleksi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Hanya informasi yang terlihat sangat relevan dengan tugas keputusan itu yang harus dilaksanakan. Yang kedua, integrasi pengamatan dan temuan. Pada konteks ini, integrasi melibatkan pengelompokan atas pengamatan baik berdasarkan hubungan sebab akibat atau berdasarkan komponen fungsional dari perusahaan. Ketika mengintegrasikan pengamatan dan temuan, para pendatang baru menghubungkan pengamatan dan temuan yang menjelaskan satu sama lain dan mengabaikan yang tidak. Yang ketiga, pertimbangan. Pertimbangan yang digunakan di sepanjang proses pengambilan keputusan tampak lebih jelas dalam formulasi hipotesis, pengembangan petunjuk, dan formula keputusan akhir, dan dalam penyusunan ringkasan temuan. Materi selanjutnya, peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Perbedaan psikologis individu dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kepribadian dan gaya kognitif. Kepribadian mengacu pada sifat atau keyakinan individu, sementara gaya kognitif mengacu pada cara atau metode dengan mana seseorang menerima, menyimpan, memproses, serta meneruskan informasi. Materi selanjutnya, peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, data akuntansi sebagai stimulasi dalam pengenalan masalah. Yang kedua, dampak data akuntansi dalam pilihan keputusan. Akuntansi dapat berfungsi sebagai stimulasi dalam pengenalan masalah melalui pelaporan deviasi kinerja aktual dari sasaran standar atau anggaran, melalui pemberian informasi kepada manajer bahwa mereka gagal untuk mencapai target output atau laba yang ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, hipotesis keperilakuan dari dampak akuntansi. Bruce merangkum beragam hipotesis yang disusun dalam model dampak sebagai berikut. Salah satunya, informasi akuntansi akan mempengaruhi keputusan atau mempengaruhi sistem akuntansi jika informasi akuntansi adalah relevan untuk keputusan itu. Pengambilan keputusan memandang akuntansi sebagai tujuan, dan pengambilan keputusan adalah pengambil keputusan adalah anggota perusahaan yang mengendalikan seleksi dan operasi dari sistem akuntansi. Yang keempat, umpan balik. Dan yang terakhir, fiksasi fungsional. Hal ini merupakan fenomena keperilakuan yang mengimplikasikan ketidakmampuan di pihak pengguna informasi akuntansi untuk memahami apa yang tersirat di balik label yang diberikan kepada suatu angka. Yang terakhir yaitu salah satu riset yang berjudul Aspek Keperilakuan pada Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengambilan Keputusan Organisasi, di mana penulisnya yaitu Dwi Riningsih. Pada riset itu, penulis mendapat kesimpulan yaitu sistem akuntansi dianggap sebagai inti dari sistem informatika organisasi dan terdiri dari subsistem seperti penjualan, aktiva tetap, kontrol dan peramalan, biaya produksi, dan lain sebagainya.
Karena fungsional setiap komponen saling tergantung dalam komponen lain dalam sistem informatika yang terintegrasi, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal kinerja usahanya. Penerapan sistem informasi akuntansi tentunya tidak akan lepas dari perilaku pelaku ekonomi yang menjalankan sistem tersebut, karena sebuah sistem hanya sebagai alat untuk menghasilkan informasi, sedangkan yang menjalankan adalah para pelaku ekonomi dengan berbagai karakter yang mempunyai sisi perilaku berbeda-beda dalam merealisasikan kepentingan mereka seperti yang sudah dijelaskan dalam teori keagenan. Pada dasarnya, kalau sistem tersebut dijalankan dengan keperilakuan yang baik tanpa ada tindakan yang menyimpang seperti memanipulasi data atau membuat informasi yang tidak sesuai dengan sesungguhnya, maka akan menghasilkan informasi yang relevan yang dapat dijadikan landasan untuk pengambilan keputusan bisnis. Dengan semakin besarnya aktivitas perusahaan dan semakin banyak masalah-masalah yang ditimbul, maka peranan sistem informasi akuntansi sebagai alat dalam membantu fungsi pimpinan perusahaan mengatasi masalah yang muncul dalam lingkungan bisnis, dan dalam penerapan sistem informasi akuntansi dalam organisasi aspek keperilakuan juga menjadi komponen yang sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan ataupun non-keuangan yang tidak menyalahi ketentuan organisasi. Baiklah, sekian materi yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.